Wisata Ujung Karang adalah salah satu wisata Aceh Barat yang ada di desa Suwa Indrapuri. Daerah wisata ini dikenal dengan nama Ujung Karang dan sangat berpotensi di bidang pariwisata, baik itu wisata buatan maupun wisata alam. Nah, adapun potensi wisatanya antara lain yaitu wisata budaya, kuliner, kerajinan, dan wisata anak-anak. Potensi wisata budaya di desa Suwa Indrapuri meliputi tari dan berbagai kegiatan seni lainnya. Potensi wisata kuliner meliputi ikan asin, ikan teri, dan udang sabu kering, dan kue khas Aceh lainnya. Dan potensi wisata kerajinan di desa Suwa Indrapuri meliputi tas rajut dari tali rajut dan gantungan kunci dari batu karang. Dan adapun wisata anak-anak meliputi tempat pemandian laut anak-anak dan wisata pantai laut. Namun, beberapa tahun terakhir ini, Pantai Ujung Karang sudah kurang diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan telah terjadinya pencemaran air laut yang menyebabkan wisata Pantai Ujung Karang menjadi tidak elok untuk dipandang. Pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, kami melakukan observasi ke PT Bumi Tambang Indah atau yang disingkat menjadi PT BTI yang didirikan sejak awal tahun 2020 yang pernah beroperasi di Aceh Barat di Pelabuhan Jeti Melabuh yang terletak di Desa Suwa Indrapuri. Sebelumnya sudah ada persetujuan dari pihak-pihak bertanggung jawab. Namun, proyek batubara menuai pro dan kontra dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dan kami juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat sekitar. Narasumber pertama kami yaitu Bapak Yusran, di mana beliau mengatakan bahwa dampak negatif adanya proyek batubara tersebut dapat mencemari air laut dan merusak ekosistem laut. Kemudian, banyak batubara yang berserakan di jalan sehingga berdampak bagi masyarakat dan kurang ditangani oleh pihak perusahaan. Baik Bu, di sini kami mengajukan pertanyaan ya. Yang pertama yaitu selama adanya PT BPI. BPI ini BPI apa yang dirasakan? Rasanya kotor, berdebu. Habis itu batu-batu kita penyakitan. Sesak napas ya. Tapi itu masuk ke dalam dampak yang negatif Pak Bu ya? Iyalah, kan batu-batu kita sering sakit. Baru sesak napas. Kalau dari hasil nelayan nggak ada ya, ikan nggak ada lagi di laut. Ikan kan ada. Selama ada batu bara nggak ada ikan di laut. Pencemaran mungkin ya. Hasil nelayan nggak ada. Kayak gitu kan, ini kan udah mulai nggak lagi kan, udah banyak lagi. Udah sabun. Kok ada batu bara memang nggak ada udang sabunnya, nggak ada ikan ada. Jadi kira-kira PT ini itu kenapa ya? Oh, ini mau operasi lagi nih? Mau dioperasikan lagi. Tapi bukan BTI lagi, entah siapa nggak tahu. Tapi batu bara juga Bu? Iya, batu bara juga. Sisi positifnya nggak ada nih Bu? Dari Positifnya. iya. Terhadap masyarakat Iya. Mungkin ada masyarakat ini sebagian ada yang diterima kerja, ada lowongan berarti kerja. ada lowongan lapangan pekerjaan. Buat masyarakat, karena nggak semua masyarakat juga yang diterima satu-satu, nggak semua juga Terbatas ya Bu kotanya Bu ya. terbatas. Ya. Nah, itu aja Bu yang kami tanyain ya. Kasih ya Bu ya. Iya. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa banyaknya pengaruh batubara terhadap kehidupan masyarakat di sekitaran kawasan tersebut, baik itu dampak negatif maupun dampak positif dari adanya PT BTI. Adapun dampak negatif terhadap lingkungan, yang pertama pencemaran air laut, di mana air laut menjadi keruh. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, selokan tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Yang keempat, jalanan menjadi rusak. Yang kelima, ikan dan terumbu karang menjadi punah di sekitaran daerah PT BTI. Yang terakhir itu,
pendapatan dari masyarakat yang mendirikan warung ataupun kafe di daerah tersebut menjadi menurun dikarenakan kurangnya minat masyarakat dalam mengunjungi pariwisata tersebut. Namun, ada juga dampak positif dari adanya PT BTI, yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran bagi masyarakat sekitar, di mana tiap-tiap desa direkrut untuk menjaga pos atau pengarah mobil. Tak hanya itu, lintasan-lintasan jalan Kecamatan Johan Pahlawan juga sudah diberikan kompensasi sebesar 11 juta. Bahkan, pemberian dilakukan lebih awal dari perjanjian antara pihak desa dengan perusahaan. Hal ini dilakukan agar menjaga kearifan lokal sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Permasalahan lain dikutip juga dari akun Aidil Firmansyah, di mana Gerakan Anti Korupsi Aceh Barat meminta pemerintahan daerah atau Pemda setempat segera menindak PT Prima Bara Mahadana, pemilik usaha tambangan yang ada di Kecamatan Kawai 16. Selain itu, PT BTI selaku penerus dalam pemasaran batu bara hasil produksi, pasalnya banyak masalah ditimbulkan. Namun, belum ada tindak lanjut dari Pemda, meski kerap diprotes dari lembaga legislatif. Bapak Edi sebagai koordinator Gerakan Anti Korupsi mengatakan bahwa banyak berbagai macam kejadian yang kemudian kami menduga bahwa proses pengelolaan tambang dikerjakan tidak mencerminkan perusahaan yang bonafit dan juga profesional. Bapak Edi menyebutkan hal ini dilatar belakangi dengan berbagai akses kejadian di lapangan, baik soal aturan dan juga konflik sosial, di mana pada waktu itu pernah dilakukannya protes oleh masyarakat atas aktivitas tambang mereka. Hal yang paling mencolok ketika rapat dengar pendapat pada tanggal 7 September 2022 lalu tentang penggunaan fasilitas umum oleh PT PBM, yang didasari oleh adanya suatu kerjasama MOU antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan perusahaan tersebut pada bulan Desember 2021. Dalam dokumen itu disebutkan tentang kewajiban PT PBM untuk menetapkan uang jaminan pemeliharaan jalan yang dipergunakan oleh perusahaan sebesar 2,25 miliar dan juga asuransi jaminan kecelakaan sebesar 250 juta. Namun, uang jaminan pemeliharaan jalan dan asuransi jaminan kecelakaan hingga saat MOU atau kerjasama itu ditandatangani saat ini, uang tersebut tidak tersedia atau sama sekali belum diberikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait. Akhirnya, pihak pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui perusahaan daerah Pakan Besari selaku pihak yang ditunjuk untuk mengelola Pelabuhan Jeti Melabuh melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan PT BTI. Dalam perjanjian tersebut, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan tentang bentuk jasa yaitu biaya loading batubara dan penumpukan, dan dikenakan biaya dalam IDR per metrik ton sebesar 15.000 sesuai fakta di lapangan. Namun, sejak melakukan perjanjian pada tanggal 8 Desember 2021, pihak PT BTI tidak mempunyai itikat baik atau komitmen yang baik guna menyelesaikan atau melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Maka dapat diartikan bahwa PT BTI belum membayar dana restribusi dan menyetorkan kepada kas daerah, dan sangat disayangkan pemerintah daerah seperti acuh dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga pihak Gerakan Anti Korupsi meminta pemerintahan daerah segera memberikan tindakan tegas atas perilaku perusahaan tambang yang mengabaikan segala kewajiban sehingga Aceh Barat dapat investasi yang baik. Tentu hal ini dapat menimbulkan pertanyaan, apakah ada oligarki yang terkait dalam permasalahan pada proyek PT BTI. Dan pada akhir tahun 2022, PT Bumi Tambang Indah BTI sudah tidak beroperasi dan berhenti beraktivitas di Kabupaten Aceh Barat. Sekian penjelasan dari kami.
mengenai proyek PT BTI Batubara. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik itu dari cara penjelasan dan dalam membuat video. Kami dari kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu Angeli Sarah, Desi Rahmalia, dan juga Rizky Mulyadi Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.